Ya baik, sebelum mulai ya Lama akan membacakan ya penghormatan tertinggi kepada Buddha Sakyamuni, ajarannya dan ya, para murid-muridnya. Tomba jom dene dijin separa tomba yang dapat jubi sanjari patang syasudnya bari wasi pajiten cepa cepa dui kalau jurwala namai pala dang minambi tomba sangi jom dene pe jawa sakya tu pala sya celo jodo jab sunji yo. Tomba jom dene dijin separa tomba yang dapat jubi sanjari patang syasudnya bari wasi pajiten cepa cepa dui kalau jurwala namai pala dang minambi tomba sangi jom dene pe jawa sakya tu pala sya celo jodo jab sunji yo. Tomba jom dede dijin separa tomba yang dapat jubi sanjari patang syasudin badewa sepa jiten cepa cipudui kalau jurwala name pala dan minambin tomba sang jom den depe jawa sakya thupala sacilon jodo jab sunji yo. Ya, selamat pagi, nama budaya semua. Ya, topik hari ini apa? Ya, transformasi menjadi jernih tak tergoyahkan bagai intan. Ada hubungan sama transformer nggak? Nggak tahu ya. Ya, transformasi itu maksudnya apa yang ditransformasikan sih? Ya, jadi kita bahas dari apa transformasi menjadi jernih, tak tergoyahkan bagai intan. Apa sih ya? Transformasi di sini itu adalah apa? Transformasi batin atau pikiran. Ya, berarti transformasi itu berarti perubahan. Ya, ini tidak ada hubungannya ya dengan ya perubahan secara fisik. Ya. Jadi ya transformasi di sini adalah apa? Perubahan batin, ya perubahan dari batin, ya. Nah karena ya kadang-kadang ada yang kurang mengerti, mereka berpikir bahwa apa, ya untuk menjadi Buddha itu, ya yang dirubah itu harus fisik, ya seperti contohnya apa? Ada, ya dulu waktu lama masih ya belum mengerti ajaran Buddha, ya. Pemikiran adalah apa? Nanti saat ya kalau saya sudah meninggal, ya saya mau terlahir di nirwana. Satu. Saat saya sudah meninggal, saya ingin jadi Buddha, ya atau bodhisattva atau arahat, ya. Jadi, ya kalau ya yang masih belum mengerti, kadang suka berpikir bahwa ya, transformasi itu adalah transformasi fisik, perubahan ya yang terjadi pada saat kita meninggal dan kemudian kita jadi arahat, kita jadi Buddha. Bukan berarti ya ya pada saat itu ya kita tidak terlahir jadi yang lebih baik, enggak, bukan begitu ya, bisa. Tetapi cara untuk ya mentransformasi atau merubah ya dari batin kita yang bukan batin seorang arahat atau bukan batin seorang Buddha, bukan dengan cara merubah fisik, ya bukan dengan merubah fisik, tapi perubahan dilakukan melalui praktik latihan ya batin. Itu satu ya tentang transformasi. Nah, jernih di sini kita bahas yang tadi jernih. Yang dimasukkan jernih itu seperti apa sih? Ya kan, karena tadi kita membicarakan tentang batin. Berarti yang diperlukan adalah apa? Batin yang jernih. Ya. Nah, kalau kita bicara soal jernih, contohnya air jernih. Nah, ciri-ciri air jernih itu seperti apa? Bersih, terus tidak berbau, terus apa? Tidak berwarna, terus tenang kurang. Ya. Yang pasti kalau air jernih itu adalah tidak boleh butek. Ya kalau butek itu kan nggak jernih ya. Ya. Nah, jadi jernih di sini adalah apa ya? Berarti ya mesti ya transparan. Ya air tuh kayak bening, transparan, sampai di bawahnya pada saat kita lihat pun nggak kelihatan ada airnya. Ada ya beberapa tempat di Indonesia ya, tempat wisata ya, kalau nggak salah ya, airnya jernih seperti itu ya. Sudah pernah pergi?
Belum ya, mungkin bisa jadi bahan untuk lain kali bawa keluarga ke sana ya. Katanya, lama sendiri juga belum pernah ya, cuman pernah lihat ya, foto ya, bahwa itu jernih sekali sampai ya di bawah itu ya batu-batuan ya semua kelihatan jelas. Nah, jadi jernih di sini adalah berarti apa? Ya, tidak ya buram, ya tidak butek. Nah, jelas ya, semua terlihat dengan jelas dan tidak ada penghalang apapun. Ya. Dan ya seperti itu. Jadi ya, jernih di sini adalah apa ya? Batin kita. Ya. Nah, kalau kita bicara batin, berarti yang harus dilenyapkan ya. Kan batin itu kadang-kadang karena apa? Ya. Pandangan salah kita, ya. Kadang-kadang kemelekatan kita. Bukan kadang-kadang ya. Tapi rata-rata ya. Ya sering sekali ya kemelekatan kita. Ya, terus kemudian kebencian kita. Nah, ada satu lagi, ketidaktahuan. Lebih simpelnya begini loh, ketidaktahuan itu ya. Ya. Ketidaktahuan, ya nanti kita kembali lagi ke jernihnya, tapi saya sedikit jelaskan tentang ketidaktahuan ini. Nah, ketidaktahuan ini adalah apa? Ketidaktahuan kita akan kenyataan atau realita. Ya. Nah, kalau lama bilang tidak tahu tentang realita, nah, kita akan hidup di realita lama. Masa sih kita nggak tahu realita? Pasti ya kan argumentasinya begitu. Ya, orang setiap hari kok saya menghadapi kenyataan, kok kalau lama bilang saya nggak mengerti kenyataan. Ya. Nah, ya untuk ya kita bilang pandangan ya benar, yaitu apa? Ya, melihat kenyataan ya adalah seperti ini. Siapa yang tahu Sabe Sangkara Anicca? Lihat tangan. Ada yang tahu nggak? Sabe Sangkara Anicca. Sabe Sangkara Anicca. Pernah dengar? Tahu dong. Kenapa ngangkat tangan? Takut ditanya. Tenang. Hari ini nggak ada tanya jawab karena waktu kita pendek. Tanya jawab lain kali ya, lain kali mau seharian juga silakan kalian atur waktu. Ya. Nah, Sabe Sangkara Anicca. Nah, Sabe itu artinya berarti kan semua ya, dalam bahasa Pali Sabe ya, kalau dalam bahasa Sanskerta ya Sarwa Samskara Anitya. Ya, Sabe atau Sarwa itu artinya adalah segala. Ya, Sangkara atau Samskara. Nah, ini yang mungkin agak kurang mengerti. Nah, Sangkara atau Samskara itu artinya adalah kumpulan atau komposit atau gabungan. Ya, atau mungkin yang bisa bahasa Mandarin di sini itu adalah hecheng. Bahasa Mandarinnya hecheng. Ya, bahasa Inggrisnya adalah compound. Ya, gabungan, suatu gabungan, objek gabungan. Ya, anicca atau anitya itu adalah bersifat berubah terus menerus atau tidak tetap. Ya. Nah, lama rasa ya Sabe Sangkara Anicca semua sudah tahu ya. Biasanya digunakan buat apa? Kalau kata-kata kalimat ini, orang meninggal. Berarti meninggal itu berarti perubahan ya. Perubahan dari hidup menjadi tidak hidup. Ya, oke. Nah, kalau ya dari miskin menjadi kaya, anicca atau bukan? Pernah nggak ya pada saat ya orang ya udah ini ya usaha ya kan, pengen punya mobil gitu kan. Nah, kemudian akhirnya dia bekerja keras ya, dan kemudian di depan mobil ya, terus kemudian kalian datang, wah Sabe Sangkara Anicca. Ada nggak? Pernah nggak? Kenapa? Itu pertanyaannya, kenapa? Salah nggak sih kalau dibilang wah ya turut ya bergembira ya bahwa ya kamu sudah punya mobil ya Sabe Sangkara Anicca gitu. Boleh atau enggak? Boleh enggak? Ya, ada yang bilang boleh, ada yang bilang boleh enggak? Hah? Boleh. Ya, yakin enggak?
Nanti malah malah yang diselamatin ya. Kamu kok ngomongnya begini? Ya, bener gak boleh? Boleh atau tidak? Boleh, boleh. Nah, persoalannya, seberapa sering kalian mengingat ini dalam satu hari? Hampir tidak pernah. Karena apa? Satu, dari awal saat kalian ya diajarkan tentang sabe sangkara anicca, kalian sudah diberi pemahaman yang salah tentang sabe sangkara anicca. Anicca dianggap sebagai sesuatu yang negatif, ya, sesuatu yang tidak menyenangkan, ya, sesuatu yang menyedihkan. Itu adalah kesalahan orang yang menjelaskan tentang anicca. Tanpa adanya anicca, seorang itu yang bukan arahat tidak mungkin bisa menjadi arahat. Karena ada perubahan, maka kesempatan itu ada. Tidak ada perubahan, manusia tidak bisa mencapai arahat atau tidak bisa mencapai sama Sang Buddha. Karena untuk mencapai arahat, ya, arahat sama Sang Buddha, ya, harus mengalami perubahan. Jelas? Ini adalah pandangan salah yang dipraktekkan ya selama ini, ya, yang sering ya kalian lakukan. Oleh karena ini bukan karena kesalahan kalian ya, bukan karena kesalahan kalian, tapi kesalahan dari orang-orang yang menjelaskan ya sabe sangkara anicca dengan cara yang tidak benar, tidak sesuai dengan sabda Sang Buddha. Ya. Oleh karena itu, ya, pemahaman dari sabe sangkara anicca saja sudah salah. Apakah mungkin ya, realita itu bisa dilihat? Berarti ada kesalahan ya pada saat kalian praktek. Kenapa? Menganggap anicca itu sesuatu yang tidak bagus, tidak menyenangkan. Padahal anicca sendiri menjelaskan tentang apa? Perubahan, tidak tetap. Ya, terus mengalami perubahan. Bukan ya. Nah, perubahan ya dibilang ya tidak kekal, tidak tetap. Ya. Apakah itu adalah sesuatu yang positif atau negatif atau netral? Perubahan itu gimana? Positif, negatif, atau netral? Yang mana? Netral kan? Kalau netral berarti bisa dipakai di kondisi apapun. Dia sendiri ya tidak menunjukkan bahwa dia itu adalah sesuatu yang jelek. Tidak juga menunjukkan bahwa sesuatu yang bagus. Karena perubahan dari tidak sakit yang menjadi sakit itu adalah perubahan yang tidak bagus. Tapi dari ini ya, yang sakit menjadi tidak sakit, kan perubahan bagus. Ya, dari yang bukan arhat ya mencapai arhat. Ya, berarti perubahan yang bagus. Ya, dengan begitu ya, yang paling penting yang dalam kehidupan hari-hari ini yang seharusnya dilihat ya dengan cara yang benar, dengan pandangan benar, ya, itu tidak ya dilihat dan dipraktekkan ya dengan yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu, batin itu masih belum jernih melihat segala sesuatu. Itu salah satu contoh ya. Ya, apakah kita bisa cek sendiri ya, apakah batin saya sudah jernih atau tidak? Ya, dari mulai satu dulu. Ya, sabe sangkara anicca. Ya. Nah, sangkara sendiri itu seperti apa? Ya, sangkara ini itu ada hubungannya dengan ya, Pacceka Samuppada. Ya, nah, kita lihat ya, coba kalian lihat sendiri ya dari pakaian ya, dari badan kalian. Yang mana ada nggak yang ini, yang bukan gabungan, yang berdiri sendiri. Yang berdiri sendiri maksudnya bukan gabungan, itu berarti dia muncul sendiri. Yang bukan gabungan, ya paling simpelnya, ya kalian kan
sudah pasti anak kan, ada orang tua kan. Nah orang tua kalian ada berapa? 2 kan, ayah dan ibu. Ya berarti ayah dan ibu. Berarti ya untuk kalian bisa muncul minimal harus ada punya, ya maksimal sih nggak mungkin 2 ya 2 cuma 2 doang sih ya minimal maksimal ya 2 lah ya kan, ya itu ya. Nah ada nggak yang muncul dari 1? Yakin, coba dulu, jangan terlalu cepat lah, kita masih ada waktu, tenang aja 10.30 baru selesai ya. Ya, yakin nggak yang muncul dari 1? Apa? Nggak ada. Benar ya. Rambut muncul dari 1 nggak? Rambut muncul dari ya akarnya kan, berarti kan 1 kan, benar nggak? Benar, yakin nggak? Benar tapi nggak yakin gitu, benar-benar nggak yakin atau benar-benar yakin? Jadi ya sekarang ya kalau lama mengatakan berambut ya, kalau rambut muncul dari 1 berarti dia harus dari rambutnya itu sendiri. Karena dia akar rambut sama nggak? 2 objek yang berbeda. Ya berarti, dan akar rambut bisa nggak ya memunculkan rambut kalau tidak ada keratin atau zat lain apa segala, bisa nggak? Mungkin nggak? Karena tidak mungkin, rambut tidak mungkin muncul dari dirinya sendiri. Dengan begitu berarti dia ya ada gabungannya, ada unsur-unsurnya. Ya, ada unsur-unsurnya. Ya, contoh ya, di sini ada depan ada air putih. Ya, air putih, air lah kita bilang ya. Ya, itu gabungan atau tunggal? Gabungan dari hidrogen dan oksigen. Nah, oksigen sendiri gabungan atau tunggal? Tunggal. Oksigen tunggal. Ada? Gabungan. Ya. Ini tunggu ya. Ini bukan lama yang berusaha menjelaskan tentang seperti ini, bukan enggak. Dari ajaran Buddha sendiri sudah menjelaskan tentang ini. 2600 tahun yang lalu Buddha sudah menjelaskan Sabbe Sangkara. Nah, lama cuma menjelaskan sangkara itu gimana sih cara melihatnya. Jadi bukan dari lama sendiri ya. Kenapa? Untuk mengetahui sangkara atau gabungan atau komposit atau compound ya, atau heceng ya, atau duje dalam bahasa Tibet ya, itu kita harus tahu yang mana yang tunggal, yang mana yang gabungan. Yang sudah pasti kalian nggak mungkin tunggal lah, walaupun anak tunggal tetapi munculnya bukan tunggal ya. Kalau muncul tunggal ya mungkin nggak mungkin toh enggak ya, kita lihat. Nah, oksigen sendiri kalau kita belah lagi ke dalam itu ada atom ya, gabungan dari atom-atom ya, dan atom masing-masing atom itu kita belah lagi itu ada namanya quarks ya, quarks. Nah, kemudian di dalam quarks ini itu ada proton, neutron, elektron dan lain-lainnya ya, 3 itu ya. Nah, kemudian masing-masing proton itu di dalamnya ada atom lagi. Jadi ya, kenapa sih kok bahas ini agama Buddha kok kayak lagi sekolah gitu ya. Ini salah sama Kidam kok ya, ceramah ngundang lama ceramah fisika, ini kimia, biologi, emang ngapain ini? Ini nanti ada hubungannya dengan ya anatta dan sunata ya. Sunata dalam bahasa Pali, sunyata dalam bahasa Sanskerta ya. Nah ya, ini sangat ya erat sekali hubungannya. Untuk mengetahui ya anatta ya, kita harus tahu ya siapa inti, siapa diri ya, kita harus tahu itu. Kalau enggak, kita tidak mungkin memahami
ya, anatta. Ya. A, atta, ya, tanpa diri, tanpa aku. Ya. Saat kita melihat, ya, air tadi, contohnya air tadi, itu adalah gabungan dari atom, gabungan dari, ya, molekul-molekul lain. Ya, saat kita mengecek sampai atom itu bukan cuma satu kan, begitu banyak. Nah, di dalam atom itu kita bisa temukan nggak unsur air itu? Bisa temukan bahwa atom ini adalah atom air? Nggak mungkin, karena apa? Setiap atom adalah sama. Atom yang di air dengan atom di badan saya, badan kalian, di meja, di udara, di lampu, ya, di patung Buddha, semua adalah atom yang tidak ada perbedaan. Nah, di dalam atom situ, nah sekarang pertanyaan lagi ya, untuk melihat ya sedikit ya, pembahasan tentang anatta. Walaupun waktu nggak cukup, tapi tetap akan ini ya. Untuk kalian bisa terlahirkan, yang mana merupakan inti, ayah atau ibu? Ayo, yang sayang ayah, sayang ibu, yang mana? Kalau nggak sayang, yang sayang, yang tidak sayang, yang mana yang paling penting menurut kalian? Ya, kalau dua-duanya berarti bukan paling penting dong. Yang namanya paling penting berarti kan satu kan? Mungkin nggak? Kalau paling penting itu, seluruhnya paling penting, berarti nggak ada yang penting dong. Ya kan? Ya. Kalau yang paling itu berarti kan satu, bukan dua, bukan tiga. Ya, contoh, ya kalau ya dalam perusahaan lah, dalam tempat kalian bekerja atau apa gitu kan, ya kami bilang, ya kalian semua ini adalah yang paling karyawan semua ini adalah yang paling penting, berarti semua sama dong. Nggak ada yang paling penting kan? Kalau semuanya adalah sama pentingnya, berarti tidak ada yang paling penting kan? Ngerti? Nah pertanyaannya, ya, yang mana yang paling penting, ada atau tidak ada dari orang tua kalian? Dua-dua bukan satu kan? Paling penting kan, berarti kan satu kan? Ya, ibu paling penting. Oke, ada lagi? Hah? Hubungan karma. Orang tanya ayah dan ibu. Bukan hubungan karma, pilih salah satu. Ya, mau yang mana? Ibu yang paling penting. Ibu ya, ibu paling penting. Ada lagi? Ayah nggak penting. Hah? Ayah nggak penting ya. Nah, yang paling penting ibu ya. Bener ya. Kalau gitu ya, tanpa ayah yang tadi bilang ibu, yang tanpa ayah bisa lahir gak? Loh, katanya nggak penting. kok nggak penting, berarti ada nggak ada guna dong. Ada ya boleh, nggak ada ya boleh dong. Udah kejebak ya. Kejebak ya, iya ya, berarti ya dijebak oleh lama ya. Nah jadi ya kalau dibilang paling penting, nggak ada, benar-benar nggak ada. Kenapa? Nggak bisa ya, soalnya ya kita ya di sini ya, kita bilang di sinilah ya, tidak mungkin ya terlahir tanpa ya ayah ibu ya, ataupun kita bilang bagian dari ayah ibu lah, nggak mungkin ya. Nah dengan begitu ya kan, nah diri kita sendiri ya, diri kita ada apa? Ada rupa dan batin ya. Terus apa ya? Berarti ada fisik dan mana? Bahasa paling Indonesia campur-campur ya. Ya rupa dan rupa dan nama ya. Terus kemudian ada fisik dan batin. Yang mana yang paling penting?
Lah, yang paling penting kok semuanya. Gimana yang paling penting semuanya? Paling penting semuanya berarti nggak ada yang penting kan, jadi kan? Udah ada yang penting. Kalau nggak penting berarti kan ya gimana ya kita ini kita hidup sedangkan ya gimana? Yang paling penting ada nggak? Batin. Lah, tunggu dulu, jangan jauh-jauh, kasihan yang lain. Nanti nggak bisa ngikutin. Ya. Dari batin dulu, batin sama fisik ya. Mana yang paling penting? Batin penting. Ya. Yang bisa mendengar batin atau fisik? Nah, yang bisa mendengar itu batin atau fisik? Gimana dua-duanya? Nah, telinga itu batin atau fisik? Yang bisa melihat mata itu batin atau fisik? Belum lagi yang panca indera lainnya, masih terusin. Nah, batin atau fisik atau yang lebih penting? Coba. Kejebak lagi. Ya, ini sebenarnya bukan menjebak ya, tetapi untuk kalian ya membuat kalian berpikir dan menyadari benar nggak sih ada satu inti, satu diri, ya satu yang terpenting ya di antara semuanya, di antara gabungan itu ada nggak sih yang paling penting? Kalau ada yang paling penting berarti dia merupakan inti. Kalau dia merupakan inti, ya berarti dia itu adalah ada dirinya, aku. Oleh karena itu, kalau ya semuanya sama pentingnya, berarti tidak ada satu tunggal yang ya bertanggung jawab atau aku di sana. Inilah yang Buddha sebut ya dengan tanpa aku, tanpa inti. Ya, sama pertanyaannya ya. Nah, ibu atau ayah yang merupakan inti dari kalian? Ini nggak kejebakan, ini kan udah jelasin kan, nggak dijebak lagi. Ya, udah dijelasin kan. Jadi ya intinya ayah atau ibu? Ya dua-duanya nggak bisa, nggak ada satu inti. Yang ada adalah apa? Sanggara itu, gabungan itu. Ya. Nah ini, ya berapa banyak dari kalian yang baru mendengar hari ini? Berapa banyak yang kalian sudah ya melihat segala objek di sekeliling kalian dengan pandangan seperti ini? Kalau belum, kalian belum mengenal realita. Realita inilah diajarkan oleh Buddha. Ya, ini bukan fisika, kimia, biologi. Ini adalah ajaran Buddha berdasarkan sabda Buddha tentang 3 corak universal tilakana. Ya, fisika, kimia, biologi, ya itu semua ya sudah dijelaskan oleh Buddha melalui 3 corak umum, 3 corak universal, yaitu anicca, dukkha, anatta. Nah jadi ya, nah untuk pandangan benar ya kalian sudah bisa cek sendiri apakah sudah punya atau belum ya, apakah kalian sudah melihat dengan realita atau belum ya kan. Nah itu bisa dicek lagi ya, bisa dilihat lagi ya kan ya, mungkin kalau kan saya nggak ngerti, bisa tanya kepada anak-anak ya, mereka yang paham tentang fisika, biologi, kimia ya. Ada nggak sih yang tunggal itu ya, ada nggak sih ya anak yang lahir ya dari ya salah satu dari orang tua ya, dan kemudian dari fisik saja ya, dari diri kita saja, fisik dan batin kita sudah tidak bisa melihat yang mana merupakan inti, karena adanya apa, gabungan yang saling bekerja. Itu nanti akan penjelasannya lebih mendalam lagi tentang panca skanda ya. Itu tapi karena waktu nggak cukup ya nggak bisa saat ini ya, belum ya, cuma menjelaskan ya ya yang poin-poin penting dulu ya. Dan ini bukan berarti ya hari ini mendengar terus kemudian besokannya mungkin hari ini juga langsung bisa dipraktekkan, enggak segampang itu, karena ya tahu ya, tetapi mesti dianalisa terus, mesti dilihat terus ya mesti dilihat ya,
segala sesuatu objek, ya, dari meja diperhatikan, dari mampan, ya, dari tutup gelas, ya, gelasnya, piring gelas, ya, televisi, ya, rupang Buddha, ya, lampu, listrik, ya, AC, ya, ya, lilin, ya, bunga, semua mesti dilihat, ya. Dia merupakan, ya, sangkara atau objek gabungan atau compound, ya, ya, yang, ya, saat dilihat, ya, sifatnya adalah apa? Mengalami perubahan terus menerus, ya, tidak akan tetap, ya. Kalau bisa tetap enak, ya. Ya, kalau bisa tetap enak, ya kan, jadi kan nggak ada yang perlu kerja kan, ada uang, ya, udah masukin ke bank, ya, nggak pernah berkurang gitu, walaupun dipakai terus, nggak mungkin kan, ya. Nah kemudian, ya, karena dia ini merupakan objek gabungan, oleh karena itu, ya, tidak ada inti di dalamnya, karena inti itu berarti kan sesuatu yang paling penting, ya. Di dalam diri kita saja kita sudah tidak bisa mencari, ya, tidak bisa menemukan apakah batin yang lebih penting atau fisik yang lebih penting, ya. Kalau orang mengatakan, ya, fisik lebih penting, gampang, ya. Kalau fisik lebih penting, ya, orang yang gak ada batinnya akhirnya apa? Dikremasi kan. Nah, fisik lebih penting nggak? Nggak ada batinnya, emang fisik bisa ngapain? Ujung-ujungnya apa? Kalau nggak dikubur, dikremasi. Batin lebih penting, ya. Kalau batin lebih penting, ya, ya, indera kalian tidak ada satupun yang bekerja. Mata, telinga, hidung, lidah, ya, kulit, ya, hanya pikiran saja. Bagaimana? Ya. Walaupun pikiran ada, tapi nggak bisa ngapa-ngapain kan, ya. Tangan nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan, ya. Terus kemudian, ya, kaki nggak bisa berjalan, ya, ya, otak nggak bisa muter. Nah, jadi, ya, fisik, ya, dan batin, ya, tidak ada yang terpenting. Ngerti? Yang paling simpel lagi satu, ya. Yang bekerja di sini ada kan? Yang bekerja. Nah, yang nggak tahu apakah kalian sebagai bos atau sebagai karyawan. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk, ya, satu orang ini, ya, menjadi karyawan, dia bergantung nggak dengan yang lain? Ya, mesti ada bosnya dong. Nggak ada bosnya, nggak ada karyawan. Ya, karena ada bosnya, berarti dia bisa mendapatkan nama karyawan atau, ya, status sebagai karyawan. Ya. Nah, bos, ya, bos juga, ya, bergantung pada karyawan. Ya. Kenapa? Tidak ada karyawan, ya nggak bisa jadi bos lah. Ya. Kayak lama, ya, nggak ada karyawan, ya, nggak ada bos, ya, nggak bisa. Ya, seperti itu. Nah, bos dan karyawan bergantung pada apa? Kenapa? Pelanggan, ada lagi? Usahanya, ya, ada lagi? Banyak, ya. Banyak sekali, udah nggak terhitung lah, ya kan, produknya lah, ya, terus kemudian, ya, jasanya lah, ya kan, nah kemudian, ya, dan lain-lainnya, ya. Jadi, ya, ini, ya, satu lagi, ya, trik, ya, yang diajarkan oleh Buddha. Trik, ya, bagi kalian yang, ya, mengatakan, wah, ini saya ini mandiri nih, berdiri di atas kaki saya sendiri, ini tidak ada orang yang bantu saya, mungkin nggak? Ya, nggak mungkin. Kalau kalian sudah menyadari bahwa, ya, setiap individu, setiap pribadi kita bergantung pada individu yang lain, sehingga merupakan suatu gabungan, ya, rangkaian dari keseluruhan ini. Apa yang kalian sombongkan? Ngerti kan? Apa yang perlu disombongkan? Karena apa? Saya dengan yang lain tidak ada beda. Tidak ada yang inti dari saya. Saya bergantung pada yang lain. Ya, ini yang dijelaskan oleh Buddha tentang, ya, Pacceka Samuppada, ya,
kemunculan yang saling bergantungan. Nah, saat kalian mulai sombong, ingat ya, semua yang kita dapatkan ya, semua yang kita, bahkan ya pengetahuan lama sendiri itu bukan dari lama sendiri, nggak mungkin ya, ditarik ulur ke atas gitu, tarik sampai ke Buddha. Nah, Buddha Sakyamuni, dan Buddha Sakyamuni ya, apakah dari sendiri? Enggak, dari praktik latihan yang begitu lama ya, kemudian tarik sampai Buddha apa? Di Panggara. Apa yang perlu disombongkan? Pakai jubah, sombong. Jubah bukan buat sendiri. Bahan jubah nggak bisa buat sendiri. Bahan jubah ya, kalau oh bahan jubah kan, oh kita tenun sendiri. Memang benangnya dari mana? Dari pohon kan? Ya, kita bilang dari kapas lah dan lain-lainnya. Ya, nah kemudian pohon itu bisa tumbuh. Ya pasti bergantung sama apa? Ya, iklim, hujan. Ya, terus kemudian kita bilang apa? Pupuk yang dari ya, mungkin binatang yang sudah meninggal atau orang yang sudah meninggal. Ngerti? Ya, jadi ya satu trik ya yang diajarkan oleh Buddha yang mesti kita pakai dalam sehari-hari ya adalah apa? Pada saat kalian menyadari semua itu muncul dari kesaling bergantungan, apa yang bisa disombongkan? Ya. Bos tidak bisa menjadi bos tanpa karyawan. Karyawan tidak bisa menjadi karyawan tanpa bos. Ya. Bos dan karyawan tidak bisa kalau tidak ada pelanggan. Ya, pelanggan tidak bisa ya dikatakan pelanggan kalau tidak ada yang menjual. Nah, oleh karena itu ya tidak ada inti dari keseluruhan ini. Yang ada adalah apa? Proses ya dari kesaling bergantungan itu. Ini yang dijelaskan oleh Buddha. Ya, saat kalian menyadari ini, ya, kesombongan itu ya akan lenyap. Ya, jadi ya ajaran Buddha itu ya sangat mendalam sekali ya. Cuman kadang permasalahannya adalah apa? Yang menjelaskan kadang-kadang kurang ya detail ya, ataupun ya ada sedikit ya permasalahan. 15 menit. Oh, oke. 5 menit atau 15 menit? 15 ya. Yakin 10 lah. Nanti terlalu mepet waktu. Baik. Nah, jadi ya di situ ya. Nah, berapa kan kalian sering bilang kan, latihan supaya apa? Oh, kita nggak boleh sombong dan lain-lainnya. Ya. Tetapi sering sekali itu dilupakan kan? Sering sekali dilupakan karena apa? Ya karena belum menyadari realita. Ya, belum menyadari realita. Sekarang beginilah, ya. Lama, ya, sebagai apa? Ya, hari ini ya pemberi ya, Dharma Desana ya, pemberi ya untuk menjelaskan Dharma. Ya. Nah, kalau tidak ada yang hadir ataupun ya tidak ada ya di ya mungkin nggak ada yang hadir tapi ya dimasukin ke dalam YouTube lah atau apa gitu yang bisa direkam punya ya nggak bisa kan ya ngerti ya dan kalian hadir semua kalau di sini ya tidak ada yang menjelaskan Dharma ya tidak bisa juga ya kesaling bergantungan ya. Ini tujuannya, ngapain sih tahu ini gitu, buat apa sih? Untuk menyadari kita ya bahwa apa yang perlu disombongkan. Toh kita semua saling bergantung kok. Saya nggak bisa tanpa yang lain. Walaupun kali, oh ini kan saya nggak ada hubungannya gitu. Tetap ada hubungannya. Ya, saling berhubungan. Ya. Jadi, ya. Nah kalau kita tarik lagi contoh ya. Orang tua ya kita muncul ya dari gabungan dari orang tua. Nah orang tua ini muncul dari gabungan dari orang tua mereka masing-masing. Ya. Nah apakah itu saja cukup?
Cukup nggak? Nah, kan ada 15 menit ya, mau ditanya lagi. Ya, ya. Ya, cukup nggak hanya orang tua saja kita bisa bertahan hidup? Nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Kenapa? Ya, kita perlu ya pakaian, kita perlu obat, kita perlu tempat tinggal, ya, ya kita perlu air untuk minum, ya. Nah, berarti ya kita butuh ya orang-orang yang ya membuat ya barang-barang tersebut ataupun ya membersihkan air dan lain-lainnya. Ya. Nah, saat ya kita melihat ya tumbuhan tumbuh kan nggak perlu orang, betul, di hutan oke, ya. Tetapi ya, berapa banyak ya hewan-hewan tersebut yang menjadi pupuk dari ya tumbuhan tersebut. Ngerti kan? Jadi ya sebenarnya kalau kita tarik ya hubungannya, terus kemudian ya berarti kita butuh ya baju. Kita butuh baju ya kan. Nah, orang tua kita mungkin ya mungkin bisa apa? Bisa benang bisa dijadikan kain. Tetapi ya untuk benang ini berarti kan mesti ada kapuk ataupun ada ulat sutra atau yang lain-lainnya. Atau serat lah kita bilang lah. Serat itu kan mereka nggak bisa bikin sendiri. Bergantung pada ya pohon yang bisa memunculkan serat atau benang tersebut. Ngerti kan? Nah, jadi ya kalau tarik sana tarik sini ya, contohnya kalau simpel lah ya, karena kita butuh makanan ya, karena makanan kita biasanya beras ya, ya berarti ya kita perlu petani. Nah, petani itu ya perlu dua orang tua dia untuk ya supaya dia terlahirkan kan. Nah, petani ini juga butuh yang lain. Jadi kalau ditarik-tarik sana tarik sini, semua saling bergantungan, bahkan sampai ke matahari, ke planet lain, galaksi lain, kita semua saling bergantungan. Baik yang makhluk hidup ataupun benda mati. Ngerti? Saat kalian menyadari ini, di mana letak kesombongan saya? Saya ini adalah bagian dari suatu kesaling bergantungan. Saya ini bukanlah inti. Ya. Saat menyadari itu ya, tidak ada yang perlu disombongkan. Nah, pujian. Siapa yang suka dipuji? Jadi gak berani angkat tangan. Jangan, sebelumnya kan ya gak ada orang yang gak senang dipuji ya. Ya, dipuji oke-oke aja sih. Cuman ada satu hal yang sampai saat ini lama tidak mengerti, yang tidak dimengerti oleh lama itu ada tentang pujian. Ya, siapa tahu mungkin kalian bisa jawab. Ya. Nah, tadi kita sudah bilang ya bahwa apa? Ya, bos dan karyawan itu saling ya bergantung. Karyawan dengan karyawan juga saling bergantung. Bos karyawan bergantung pada yang lain-lain dan lain-lainnya. Terus kemudian kalau dikatakan ada suatu ya karyawan yang bos contoh lah ya kalian adalah salah satu karyawan, terus kemudian bos kalian mengatakan ya, waduh kamu hebat sekali ya, kamu benar-benar ya bagus sekali kerjaan kamu. Ya, kalau ya kemunculan, kalau kita bilang kemunculan saling bergantungan, berarti kan ya semua itu punya andil dong. Bener gak? Punya gak? Punya andil kan? Berarti ya kalau semuanya punya andil, seharusnya semuanya dipuji dong. Karena masing-masing punya andil ya, di dalam keberhasilan orang ini. Ngerti kan? Terus kemudian kalau semuanya dipuji, apa spesialnya pujian itu? Ngerti kan? Jelas gak? Jadi ya praktek latihan yang bisa dilakukan ya, kalau kita mendapat pujian, kita menyadari bahwa apa? Setiap makhluk baik di sekeliling mau di luar dan lain-lainnya, bahkan orang tua saya punya andil atas pujian ini. Dan kemudian ya mereka perlu mendapatkan pujian juga sama seperti yang saya terima.
Dengan begitu tidak ada yang spesial di pujian tersebut. Saat dipuji, batin tidak bergerak. Karena melihat pujian itu sebagai hanya ya begitu saja. Bukan berarti jangan saya jangan dipuji apa segala gitu. Bukan begitu ya. Terus di belakangnya saya nggak dipuji. Saya kan cuma ngomong begitu kan untuk jaga muka supaya jangan kelihatan apa gitu ya. Tapi bener-beneran nggak dipuji, itu bener-bener ya. nggak begitu ya. Tapi ya seperti itu ya. Saat kita sudah sadar ya bahwa setiap makhluk ya hidup ataupun benda mati terus ya memiliki andil di dalam keberhasilan kita ya, berarti semua itu ya harus dipuji. Kalau ada satu yang dipuji berarti semuanya harus dipuji. Nah kalau semua dipuji berarti tidak ada yang spesial. Tidak ada yang spesial. Pujian bagi saya adalah apa? Sesuatu yang ya begitu aja ya. Bukan berarti kita nggak boleh senang ya, bukan, tetapi kita tidak lupa diri atas pujian. Kenapa? Semua ada andilnya. Ngerti? Nah, udah 2 trik ya. Mau trik apa lagi? Apa kebanyakan nanti triknya? Ya tapi memang ini yang harus ya sering kita ingat ya dalam sehari-hari ya. Karena yang Lama jelaskan ini ya Lama rasa ya juga kalian tahu kok ya saling bergantungan ini ya. Cuman tahu kan bukan berarti kan ingat kan ya. Lama tahu ya tentang ya cara bikin meja, tapi bukan berarti ya tiap hari ingat kan. Nah permasalahannya di situ ya, tahu tapi belum tentu diingat. Yang sekarang ya diusahakan ya diingat-ingat lah ya minimal ya sehari ada ingat ya 1-2 kali ya, karena ini sangat penting ya, sangat penting. Pentingnya kemana itu? Transformasi menjadi jernih tak tergoyahkan ya, baru jernih ya. tak tergoyahkan belum baru jernih ya. Jernih itu berarti ya kita melihat ya segala sesuatu ya dengan realita. Tapi ini juga belum selesai ya. Jernih sebenarnya belum selesai. Lama coba mengambil ya sebagian ya dari tilakana, karena tilakana sendiri itu mesti hubungannya nanti ya, tilakana sendiri ada hubungannya ke ya 4 kebenaran Arya, dan ada hubungannya juga ya dengan ini ya Jala Mulia Beros 8. Nantinya itu ada hubungannya lagi ya dengan 2 kebenaran, dan kemudian ada hubungan dengan ya pandangan jalan tengah. Kemudian nanti ada hubungannya dengan apa ya, pikiran yang bebas dari konsep, sehingga apa ya tidak ada klesa dan tidak ada duka. Jadi masih panjang, tapi ya yang ya jernih itu kira-kira salah satu jernih itu adalah apa, kita melihat dengan realita seperti itu. Nah tak tergoyahkan ya, tak tergoyahkan itu seperti apa ya? Tak tergoyahkan itu berarti ya tidak ya tidak gampang ya, tidak gampang goncang ya, tidak gampang goncang ya. Nah batin yang tidak tergoyahkan itu adalah batin yang ini ya, yang bebas dari konsep ya. Batin yang tidak tergoyahkan ini adalah batin ya seorang arhat ya. Tetapi ya kalau begitu kan saya kan bukan arahat ya, saya belum juga mencapai arahat, saya juga nggak ngerti tentang ya pencapaian arahat. Jadi bagaimana ya, ada ya, kita mulai dari yang paling simpel ya, yang tidak tergoyahkan. Contoh yang paling gampang ya, di sini ya rata-rata ya sudah ya enggak semuanya, tapi berapa yang sudah berkeluarga ya. Rasa sayang ya kepada pasangan ya, rasa sayang kepada pasangan ya, ada yang goyah, ada yang tidak tergoyahkan ya. Saat ya masing-masing sudah mengetahui ya seperti apa pasangannya ya, dan kemudian mengetahui ya secara mendalam ya, perubahan itu kan nggak gampang terjadi
ngerti kan? Ya, tapi kalau tidak mengenal ya, tidak kenal ya secara mendalam, ya susah kan? Ya masih apakah begini? Apakah begitu? Jangan-jangan begini. Jangan-jangan begitu. Itu kan yang dipikirkan kan? Nah, begitu juga dengan ajaran Buddha. Saat kita sudah melihat ya, mengetahui secara mendalam ajaran Buddha seperti apa, ya, baru ya, dan kemudian kita sudah ya pernah ya membandingkan dengan yang lain, ya, baru kita bisa tahu ya mana yang lebih baik. Satu. Terus kemudian ya, kalau kita sudah tahu mana lebih baik dan kemudian ya kita sudah tahu bahwa apa ya yang lain ya ya tidak ya sebaik yang ini, disitulah ya kita bilang ya keyakinan itu muncul ya, keyakinan kan muncul ya, keyakinan itu muncul. Nah sekarang ya untuk keyakinan ya sisa 7 menit keyakinan Intan nantilah keyakinan ya, keyakinan, kita bicara keyakinan ya. Kalau ya di yang lain ya mungkin ya yakin itu karena ya memang ya disuruh yakin ya yakin ya. Tetapi dalam ajaran Buddha keyakinan ada hubungannya dengan apa? Pasiko, datang lihat buktikan ya, jika bermanfaat jalankan ya. Nah berarti kita mesti datang lihat dan buktikan ya. Ya, jadi ajaran Buddha ya bukan ya berdasarkan atas apa, oh karena ya ini bagus ya sudah ya kamu harus percaya, enggak. Tetapi kalian lihat dan buktikan. Yang tadi yang lama jelaskan tentang ya ketidakkekalan ya. Ketidakkekalan kita udah tahu kan, pasti mengalami perubahan terus kan ya. Ada yang tetap enggak? Enggak ada yang tetap kan ya. Jadi ya ya nggak bisa terlalu ini ya. Padahal ada pertanyaan tapi waktunya kurang ya nggak apa-apa. Nah jadi ya karena kita sudah tahu bahwa apa tidak tetap. Kenapa dia tidak tetap ya? Kenapa dia mengalami perubahan terus? Karena dia merupakan gabungan. Simpelnya adalah begini ya, kalau kalian jalan-jalan ya, jalan-jalan sendiri jalan sama jalan-jalan per kelompok ya, perubahan ya perubahan dan lain-lainnya dalam kekacauan dan lain-lain itu lebih besar yang mana? Kelompok ya. Nah sudah pasti begitu, berarti ya orangnya semakin banyak semakin sulit, bahannya semakin banyak semakin gampang berubah. Jadi oleh karena ya ini ya, gabungannya itu bermacam-macam atom dan lain-lainnya, perubahannya semakin cepat semakin besar ya. Nah inilah sangkara itu ya, sabe sangkara anicca, segala ya objek ya gabungan ya itu mengalami perubahan terus menerus. Itu yang kita perhatikan ya, objek gabungan mengalami perubahan terus menerus ya. Nah ya, kemudian ya sabe dhamma anatta ya, sarwa dharma ya, sarwa dharma anatmana sunyatam, itu kalau bahasa Sanskertanya. Cari yang paling simpel ya. Dharma itu artinya adalah apa? Segala sesuatu ya. Dharma itu adalah segala sesuatu ya, bukan dharma ajaran Buddha ya. Itu ada artinya dharma ajaran Buddha, tapi dharma dalam bahasa Pali atau dalam bahasa Sanskerta itu menunjukkan pada objek atau fenomena atau apa aja. Saya ini dharma, udara dharma ya, dharma ajaran Buddha juga dharma, Buddha sendiri juga dharma, itu adalah ya objek ya, objek atau fenomena ya. Nah segala objek itu ya tidak memiliki inti ya, segala keberadaan itu tidak memiliki inti itu. Nah jadi ya kalau ya tadi contoh ya lama sudah menjelaskan tentang ya ada dua contoh ya tentang ya trik ya untuk apa ya menghilangkan ya kesombongan.
ya, terus kemudian melihat ya bahwa apa pujian itu sebagai sesuatu yang ya begitu aja lah, ya. Nah di situ ya kalau sudah dimengerti ya, berarti ya sudah ya, dan kemudian dipraktekkan dan kemudian merasakannya sendiri, disitulah baru muncul keyakinan bahwa oh iya benar ya sabda Sang Buddha. Di situ baru muncul keyakinan. Ya. Nah keyakinan terus ya dipupuk ya, mendengarkan dharma, melakukan perenungan, dan kemudian memeditasikannya. Ya di situ baru kemudian ya tak tergoyahkan ini itu bisa muncul. Ya. Strada, sada, keyakinan. Ya. Untuk intan ya wajra itu ya keras ya, kemudian ya cemerlang dan lain-lainnya. Ya. Paling itu dulu ya, dijelaskan dengan waktu juga kurang karena kita sebentar lagi mesti ke ini ya, acara ulang tahun ya Setia Panjasika. Baik, paling begitu saja ya yang lama sampaikan ya. Kalau memang nanti ya ada perlu pertanyaan atau gimana ya, kalian bisa kontak ya, atau mungkin bisa datang ketemu lama ada di ya, WA atau apa ya, kalian bisa tanyakan ya kepada pengurus juga ya, karena mereka punya WA-nya lama ya. Dan kami kalau mau untuk ketemu ya bisa diikuti lama di Golf Lake ya, Golf Lake Resident ya, di seberang daerah Cengkareng Timur situ lah ya. Baik ya, paling begitu ya. Tanya jawab ya sekarang ya, hari ini ya agak susah karena waktu ya. Ya semoga ya semua yang dijelaskan ya berdasarkan dari sabda Sang Buddha ya bisa kalian praktekkan sehingga ya kabut kegelapan batin ya bisa berkurang, sehingga ya pandangan ya benar yang jernih dan ya, bisa ya kalian dapatkan ya juga ya, karena kebenaran itu bisa memunculkan ya, keyakinan terhadap ya Buddha, Dharma dan Sangha. Ya, terima kasih ya. Namo Buddhaya. Tasi dele.